Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Haryanto, pengawas ketenagakerjaan ahli muda pada UPT Dewas Naker Wilayah 5 Tasikmalaya. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba mendemonstrasikan beberapa kegiatan pengawas ketenagakerjaan. Di sini ada dua bagian, yaitu yang pertama tupoksi dari pengawas ketenagakerjaan ahli muda yang terdiri dari 3 kegiatan. Kemudian yang kedua adalah tupoksi dari pengawas ketenagakerjaan ahli madya yang terdiri dari 2 kegiatan. Dan yang terakhir sebagai penutup adalah tayangan penyuluhan terkait netralitas ASN. Demikian, selamat menyaksikan. Yang bagian pertama yang merupakan kegiatan pengawas ketenagakerjaan ahli muda sebanyak 3 kegiatan. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak. Ya, Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Ini terkait belanja saya bulan Juli. Setelah saya monitoring pengawas ahli pertama, khususnya dalam hal pembinaan dasar, ternyata banyak perusahaan yang harus ditindaklanjuti dengan pembinaan teknis. Artinya perusahaan-perusahaan tersebut sama sekali belum mengetahui terkait norma-norma ketenagakerjaan. Jadi harus diperlakukan khusus biar mereka lebih paham terkait norma ketenagakerjaan. Seperti misalkan satu perusahaan angin ribut, mereka itu sama sekali tidak mengetahui tentang adanya wajib lapor ketenagakerjaan, sehingga kita harus ditindaklanjuti dengan pembinaan teknis Pak, biar mereka paham apa kewajiban mereka terkait wajib lapor itu. Yang kedua, perusahaan adem ayem. Nah, setelah dilakukan pembinaan dasar, mereka ternyata sama sekali belum tahu terkait perhitungan upah lembur. Mereka itu hanya menerapkan upah lembur itu hanya 10.000 per jam. Itu kan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita, sehingga harus dilakukan pembinaan teknis biar mereka mengetahui ketika mereka mempekerjakan pekerja atau karyawan dan melebihi jam kerja, mereka harus membayar upah lemburnya itu sesuai dengan ketentuan. Jadi harus dilakukan pembinaan teknis. Yang ketiga, perusahaan antah barantah. Nah, perusahaan ini sama sekali tidak mengetahui tentang kewajiban terkait norma ketiga di perusahaan, sehingga sama sekali tidak ada poster-poster, baik poster Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, kemudian alat-alat yang mereka gunakan seperti instalasi listrik, instalasi petir, itu sama sekali mereka tidak tahu kewajibannya itu harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Jadi kita harus lebih intens melakukan pembinaan teknis kepada mereka biar norma ketenagakerjaan yang berlaku mereka paham, sehingga mereka kedepannya bisa melaksanakan norma ketenagakerjaan itu, baik norma kerja maupun K3. Itu mungkin Pak, mohon arahan Bapak terkait rencana kerja pembinaan teknis bagi mereka. Barangkali ada masukan dari Bapak gitu. ya terima kasih Pak Haryanto atas penyampaian informasinya terkait dengan rencana kerja. Ini bulan Juli ya? Ya, Bulan Juli ya, mudah-mudahan apa yang akan dilaksanakan ini sesuai dengan yang sudah direncanakan, dan mudah-mudahan dengan adanya pembinaan ini teman-teman usaha, teman-teman pekerja dapat informasi yang lebih jelas lah dari Bapak itu. Maka silakan lanjutkan saja, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Ini mungkin berkas renjanya. Jadi kalau sudah Bapak ada waktu, tinggal tanda tangan di sini aja Pak. Siap. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Selamat siang. Selamat siang Pak. Sehat Pak Aki? Alhamdulillah. Pak Aki, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya dengan Haryanto, pengawas ketenagakerjaan bukan dari wilayah 5 Tasikmalaya.
saya ditugaskan oleh pimpinan untuk melaksanakan pemeriksaan khusus di perusahaan PT tersebut. Pemeriksaan khusus ini didasarkan adanya laporan pengaduan yang masuk ke kantor kita terkait adanya indikasi kekurangan upah kepada karyawan, sehingga ini sangat diperlukan pemeriksaan apakah benar seperti apa yang disampaikan oleh pengadu atau hanya pandangan mereka saja gitu kan. Kita tidak bisa menjudge perusahaan salah, tidak, gitu. Harus dilakukan pemeriksaan khusus terlebih dahulu. Nah, sebelumnya saya sudah menyampaikan surat pemberitahuan, apakah sudah menerima? Sudah. Nah, di surat pemberitahuan itu kan ada dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Apakah sudah disiapkan juga? Siap. Boleh dilihat dokumennya. Saya lihat sebentar dulu ya, kita verifikasi sesuai dengan permintaan apakah semuanya sudah ada atau belum. Ini NIB sudah ada, kemudian wajib lapor juga sudah ada, daftar karyawan sudah ada, kemudian daftar upah karyawan juga sudah ada. Perjanjian kerja sama peraturan perusahaan belum ada kayaknya ya? Iya, itu belum ada sempat, tapi saya udah ajukan ke wilayah honor juga, belum ada tembusan juga sih Pak. Oh, berarti memang di perusahaan ini belum ada perjanjian kerja ya, dan peraturan perusahaan juga. Nah, itu jadi catatan tersendiri, tapi itu di luar pemeriksaan khusus yang saat ini saya lakukan. Karena saat ini kita berfokus kepada apakah di perusahaan ini benar adanya misalkan kekurangan upah terhadap karyawan atau tidak. Ini daftar upah karyawan sudah ada, kemudian ini daftar cuti sudah ada, kemudian juga tanda terima THR juga sudah ada ya, yang relatif sudah ada ya dokumen-dokumen apa yang diminta, kecuali itu tadi perjanjian kerja sama peraturan perusahaan, karena itu mah kondisi realnya emang perusahaan belum memiliki ya itu. Nah, pagi kita analisa dokumen-dokumen ini. Di samping itu, kegiatan pemeriksaan khusus itu tidak hanya melihat dari dokumen. Kegiatan pemeriksaan khusus memerlukan keterangan dari berbagai pihak. Pertama dari pihak manajemen, kemudian dari pihak akuntingnya, kemudian dari pihak karyawan. Nanti kegiatannya itu dinamakan pengambilan keterangan, berita acara pengambilan keterangan. Nah, nanti keterangan-keterangan itu sebagai bahan apakah sudah sesuai dengan dokumen yang ada di perusahaan ini, sehingga nanti kita selaku pengawas bisa mengidentifikasi mana menjadi pelanggaran, mana menjadi apa yang disampaikan oleh pengadu, misalkan kekurangan upah, apakah benar itu atau tidak. Nah, itu kan dapat dilihat dari keterangan-keterangan termasuk dari dokumen, sehingga nanti kesimpulannya, kalau terdapat pelanggaran, kita akan mengeluarkan nota pemeriksaan. Jadi nota pemeriksaan itu berisi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, dasar hukumnya seperti apa, kemudian rekomendasi terhadap perusahaan itu seperti apa. Rekomendasi ini pemenuhan terhadap pelanggaran itu, gitu. Misalkan ada kekurangan upah, perusahaan harus membayar kekurangan tersebut dalam jangka waktu misalkan 1 bulan atau beberapa. Dan kalau memang terjadi kekurangan upah, nanti kita juga akan mengeluarkan penetapan sebagai kekurangannya itu seberapa besar gitu. Karena di peraturan Permenaker nomor 33 2016, ketika ada kekurangan upah maka pengawas wajib mengeluarkan penetapan. Nah,
untuk sementara seperti itu, Pak Ki. Nanti saya akan ambil dulu dokumen ini, kita telaah dulu di kantor. Kemudian kalau nanti di perjalanan ada kekurangan, tentunya saya akan menghubungi Pak Ki. Siap. Apa yang menjadi kekurangannya itu. Siap. Mungkin untuk saat ini seperti itu Pak Ki. Siap. Mohon kooperatifnya, mohon memberikan keterangan apa adanya. Ya. Ya. Terima kasih. Siap. Saya izin pamit dulu. Ya, siap Pak. Ya. Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asep? Ya. Silakan duduk. Siap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Asep telah memenuhi undangan saya terkait tentang penanganan kasus tindak pidana ketenagakerjaan di PT Condong ya. Kita mulai saja proses BAP-nya Pak Asep. Siap. Apakah Pak Asep dalam keadaan sehat? Sehat Pak. Pak Asep bersedia untuk diminta keterangan terkait pelanggaran yang ada di PT Condong? Bersedia. Pak Asep sudah berapa lama bekerja di PT Condong? 10 tahun. 10 tahun, sudah lumayan banget. Kemudian hubungan kerja Pak Asep apa? Apakah pegawai tetap atau pegawai kontrak? Total. Tetap. Asep mengetahui apakah di PT Condong itu menggunakan instalasi listrik? Tahu. Pak Asep tahu apakah listrik itu sudah diperiksa atau diuji oleh ahlinya? Sudah. Apakah sudah sesuai? Belum disesuaikan. Jadi Pak Asep ini sebetulnya pendalaman saja BAP ini untuk menambah informasi terkait penanganan pelanggaran di PT Condong. Nah, betul bahwa instalasi listrik sudah dilakukan pemeriksaan, tapi ada catatan yang belum ditindaklanjuti. Nah, pengawas ketenagakerjaan sudah memberikan nota 1, nota 2, tapi perusahaan belum memenuhi ketentuan yang dianjurkan oleh pengawas ketenagakerjaan. Oleh karena itu, ini dilakukan penyidikan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Ini namanya tindak pidana ringan. Dan nanti kalau yang berjalan ke pengadilan, saya minta kesediaan Pak Asep untuk menjadi saksi di pengadilan terkait pelanggaran yang ada di perusahaan. Apakah Pak Asep bersedia? Bersedia Pak. Ada hal lain yang mau disampaikan Pak Asep? Cukup. Mudah-mudahan Pak Asep ada dalam keadaan sehat. Amin. Dan ini cepat bisa diselesaikan dan masalah sudah bisa beres. Siap. Mungkin itu, terima kasih Pak Asep atas waktunya. Siap, sama-sama Pak. Ya. Kemudian yang kedua merupakan tupoksi dari pengawas ketenagakerjaan ahli media, terdiri dari 2 kegiatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Salam. Selamat siang. Selamat siang Pak. Alhamdulillah sehat. Pak Ki, mohon maaf mengganggu waktunya. Siap Pak. Untuk saat ini saya diberi tugas oleh pimpinan untuk melaksanakan pembinaan teknis lanjutan kepada perusahaan kereta angin ribut ini. Kenapa dilakukan pembinaan teknis lanjutan? Berdasarkan dari data ya dari pengawas ketenagakerjaan pertama yang sudah melakukan pembinaan, ternyata dianalisa perusahaan ini membutuhkan pembinaan teknis lanjutan. Apa yang menjadi fokusnya untuk pembinaan ini? Nah, setelah dilihat datanya, diperlukan pembinaan terkait hubungan kerja. Ya, jadi
salah satu norma yang ada di ketenagakerjaan itu adalah norma hubungan kerja di perusahaan. Jadi norma hubungan kerja itu terdiri beberapa item. Yang pertama tentang perjanjian kerja, yang kedua peraturan perusahaan, yang ketiga kebebasan berserikat. Nah, dilihat dari dokumen bahwa perusahaan di sini belum ada perjanjian kerja tertulis gitu. Nah, ini harus terus dibina oleh kita selaku pengawas ketenagakerjaan sampai pihak perusahaan, dalam hal ini mungkin ownernya atau ya pengurusnya, karena saya dengar kalau pengurus sudah menginformasikan kepada pengusahanya, pihak ownernya terkait kewajiban tersebut, tapi memang pihak owner belum merespon terkait perjanjian. Perlu diketahui juga oleh Pak Akik bahwa dalam hubungan kerja itu tentang perjanjian kerja secara garis besar itu ada dua, yaitu hubungan kerja PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWT. Kalau di istilah di masyarakat secara umum itu pekerja tetap dan pekerja kontrak. Nah, itu harus benar-benar dipastikan kita itu statusnya apa di sini. Pak Akik sendiri apakah pekerja tetap atau pekerja kontrak gitu? Belum tahu mungkin ya, karena tidak ada perjanjian kerja tertulis. Nah, ini penting kenapa? Karena ketika nanti saat misalkan kita keluar dari sini, nah itu akan menentukan. Misalkan kalau kita tidak ada hubungan kerja secara tertulis, kemungkinan besar akan timbul perselisihan. Karena kita misalkan merasa sudah lama bekerja di sini, tapi pas keluar tidak ada perhatian dari perusahaan. Padahal kan angan-angan kita misalkan gitu, bayangan kita ketika keluar itu kita mendapatkan pesangon misalkan seperti itu, atau kompensasi. Nah, kalau istilah kompensasi itu adalah hak yang diterima karyawan ketika sudah habis masa waktu PKWT. Jadi hanya untuk PKWT. Tapi kalau misalkan pekerja tetap atau PKWT ketika berakhir, nah itu dia berhak atas pesangon istilahnya. Jadi beda istilah gitu. Kalau PKWT kompensasi, kalau pekerja tetap pesangon. Nah itu yang sangat menentukan kenapa perjanjian kerja itu harus tertulis, biar kita itu terjamin mana sih kedudukan itu seperti apa. Kalau misalkan pesangon itu Pak, misalkan pesangon itu disesuaikan dengan misalkan batas umur nggak Pak? Kalau masalah pesangon? Enggak dengan batas umur. Pesangon itu diberikan ketika putus hubungan dengan perusahaan gitu, itu berhak. Nah, perhitungannya berdasarkan masa kerja. Ya, masa kerja ada perhitungan di aturan perundang-undangan. Makanya kalau misalkan kita membuat peraturan perusahaan, nah itu dicantumkan pesangonnya. Misalkan kita masa kerja 2 tahun, berapa berhak mendapatkan pesangon, gitu. Misalkan 2 kali upah. Nah itu maksimal 9 kali upah kalau untuk undang-undang cipta kerja itu. Bukan maksimal mendapatkan pesangonnya, misalkan masa kerja kita misalkan 20 tahun, tetap yang kita itu menerima 9 kali upah gitu untuk semuanya. Kecuali misalkan tadi ada pergantian hak atau misalkan cuti yang belum dicairkan, itu kita berhak juga gitu. Jadi nanti mohon terus didorong, dan kita juga mungkin nanti akan memanggil pihak pengusahanya, ownernya, biar mereka juga paham gitu, atas kewajiban membuat perjanjian kerja ini, yaitu jangan sampai dibiarkan statusnya seperti itu. Iya, statusnya kan seolah tidak jelas kalau sekarang gitu. Karena disebut kontrak, tidak ada perjanjian kerja, tetap juga tidak ada SK pengangkatan. Itu jadi harus didorong kepada pihak pengusaha untuk membuat segera perjanjian kerja. Nah itu terkait perjanjian kerja. Yang kedua terkait peraturan perusahaan. Nah, peraturan perusahaan adalah kewajiban perusahaan ketika mempekerjakan pekerja lebih dari 10 orang. Jadi ketika pengusaha mempekerjakan pekerja, mempunyai pekerja lebih dari 10 orang, maka wajib
membuat peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan ini berisi tentang hak dan kewajiban baik tenaga kerja maupun si pengusaha gitu. Diatur secara detail di sana. Itu berdasarkan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nanti ketika sudah dibuatkan peraturan perusahaan, mungkin berupa draft lah itu. Nah, untuk disahkannya itu harus ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten setempat, dalam hal ini Kabupaten Tasik misalkan seperti ini. Nah, nanti di Disnaker Kabupaten Tasik ditelaah lagi apakah peraturan perusahaan yang dibuat sudah sesuai atau belum. Kalau misalkan belum, akan ada koreksi dari mediator yang menanganinya gitu. Jadi ketika kalau sudah sempurna, nanti dikembalikan lagi kepada dinas. Kalau sudah oke, nanti dibuatkan SK-nya bahwa peraturan perusahaan itu sudah sesuai dan sudah berlaku di PT ini gitu. Dan itu penting ketika nanti perselisihan kembali lagi ke BPJS Ketenagakerjaan aja. Siang Pak, Mana Pak Haji? izin menghadap Pak. Ya. Ada apa nih Pak? Setelah ini Pak, saya ingin melaporkan bahwa kemarin itu kita dengan Pak Ragih selaku pengawas muda melakukan pemeriksaan khusus terhadap PT Angin Ribut Yang kasus di daerah mana tuh ya? yang di Raja Polah, itu sumbernya dari pengaduan karena ada diindikasikan ada kekurangan upah. Nah, kemarin dengan Pak Ragih melakukan pemeriksaan khusus, saya mendampingi beliau. Jadi yang teknis pemeriksaannya adalah Pak Ragih. Dan ketika mendampingi, saya amati bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Pak Ragih itu memang sudah sesuai SOP yang berlaku, seperti permintaan dokumen, kemudian menyerahkan SP juga, kemudian dokumen-dokumen lain kayak upah, seperti itu sudah dilakukan. Dan yang penting adalah pengambilan keterangan itu sudah dilakukan sama Pak Ragih. Dan indikasi awal bahwa dari hasil pemeriksaan itu memang ada indikasi kekurangan upah. Nah, tinggal nanti Pak Ragih dengan saya mungkin merumuskan nota pemeriksaan yang harus dikeluarkan, sekaligus penetapan jika seandainya
ditemukan kekurangan upah seperti itu. Mungkin itu Pak yang saya laporkan. Barangkali ada arahan dari Bapak terkait pemeriksaan khusus ini dengan Pak Ragi. Maka lanjutkan saja Pak Haryanto, mungkin kalau ini ya berdasarkan keyakinan teman-teman di lapangan sudah yakin, lah silakan aja tindak lanjuti dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku lah. Yang penting mungkin laporannya nanti pimpinan tunggulah barangkali sebagai bahan untuk evaluasi selanjutnya barangkali. Oh, satu lagi, kebetulan ada kekurangan kemarin itu ketika mau di BAPK, berita pengambilan keterangan, ternyata pihak serikatnya tidak ada di tempat, sehingga itu mau dijadwal ulang gitu. Itu untuk memastikan bahwa keterangan dari pihak perusahaan sudah ada, kemudian kita ingin memperoleh keterangan dari pihak serikatnya biar data yang didapatkan itu benar-benar komprehensif gitu untuk dibuat kesimpulan itu. Mungkin itu Pak Kepala. Mangga lanjutkan aja, silakan. Siap. Terima kasih. Dan yang terakhir merupakan tayangan wajib, merupakan kegiatan penyuluhan terkait netralitas ASN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu telah memenuhi undangan dari kami. Saya Haryanto, pengawas ketenagakerjaan Akademi Muda pada UPTD Wasnaker Wilayah 5 Tasikmalaya. Pada kesempatan ini saya ditugaskan oleh pimpinan ingin mengadakan penyuluhan terkait netralitas ASN. Kenapa pimpinan menugaskan saya membahas netralitas? Karena di lapangan saat ini kita itu selaku ASN sedang disorot terkait netralitasnya. Oleh sebab itu saya akan mencoba mengingatkan kembali tentang pemahaman netralitas ASN. Seperti yang di layar, kita lanjutkan. Tujuannya apa? Memahami makna dan urgensi netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjelaskan dasar hukum dan kewajiban ASN untuk menjaga netralitas, mengenali bentuk-bentuk perilaku yang berpotensi menjadi pelanggaran netralitas, memahami jenis sanksi, disiplin, kode etik, perilaku dan konsekuensi lain sesuai ketentuan yang berlaku. Apa sih yang dimaksud dengan netralitas ASN? Netralitas ASN adalah ASN yang tidak berpihak pada kepentingan politik praktis dan tetap menjalankan tugas secara profesional. Nah, ini yang harus digarisbawahi oleh kita semua, bahwa kedudukan kita selaku ASN itu harus benar-benar netralitas. Jangan ada keberpihakan baik kepada partai politik, baik kepada ormas, ataupun bisa kepada golongan, bahkan keluarga pun. Kalau misalkan ada kepentingan lain, itu harus benar-benar dijaga oleh kita. Jadi pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat betul-betul pelayanan yang netralitas, tanpa membeda-bedakan baik golongan, baik partai politik ataupun keluarga. Kemudian apa yang menjadi landasan hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Nah, undang-undang ini menjadi dasar pegangan kita untuk berperilaku sebagai ASN. Jadi ASN itu ada rambu-rambu yang harus ditaati oleh kita, sehingga tidak bablas. Walaupun kita diberi hak untuk hidup di luar, tapi tetap kita ada rambu-rambu. Jangan sampai sebebas-bebasnya, harus dijaga oleh kita semua. Itu yang menjadi landasan hukumnya. Kemudian
prinsip perilaku ASN yang netral ini tidak berpihak, tidak memberikan dukungan politik praktis kepada peserta pemilu atau pemilihan. Jadi kita benar-benar memposisikan diri netral. Ketika ada orang lain mengajak kita, misalkan ada keluarga kita yang mencalonkan menjadi anggota dewan, nah kita berhak atau wajib menolaknya. Jangan sampai kita mengikuti politik praktis, ikut terlibat kampanye atau apapun itu. Jadi kita harus benar-benar jaga netralitasnya, tidak berpihak. Kemudian tidak menyalahgunakan jabatan. Nah, misalkan Ibu Resti diberi jabatan bendahara. Bendahara biasanya menyelenggarakan belanja, misalkan ada mamil atau apa, belanja apa. Nah, di belakang ternyata Bu Resti itu punya usaha catering. Nah, itu harus hati-hati, jangan sampai ada konflik kepentingan ketika kita akan mengadakan pengadaan mamil, di belakangnya belanjanya ke perusahaan sendiri gitu. Nah, ini harus benar-benar dijaga netralitasnya, jangan sampai ada pihak lain atau kompetitor lain mengetahui. Nah, ini kan berbahaya, nanti Bu Resti bisa-bisa diadukan terkait adanya konflik kepentingan itu. Yang ketiga, profesional. Keputusan dan pelayanan didasarkan pada aturan kompetensi dan kepentingan publik. Ini kita harus profesional, jangan sampai tadi ada kepentingan lain yang bisa merubah kepada pelayanan kita kepada masyarakat. Yang keempat, adil dalam pelayanan. Nah, ini tidak membeda-bedakan. Jangan sampai ini mah keluarga, ini mah sahabat, pelayanannya beda. Ketika ada orang lain, pelayanan berbeda. Nah, itu jangan sampai. Kita harus tetap profesional, jangan membeda-bedakan. Kemudian bijak di media sosial. Nah, ini perempuan, laki-laki itu banyak sih sebetulnya gitu. Jangan sampai kita mudah membuat status yang menjadi sorotan masyarakat gitu. Apalagi keberpihakan pada partai politik, ormas atau golongan, itu harus benar-benar dijaga netralitasnya. Kemudian contoh bentuk pelanggaran netralitas, memberikan dukungan kepada calon pasangan, calon tertentu. Tadi kayak ada keluarga kita mencalonkan jadi anggota dewan, kita diajak, nah kita wajib menolaknya. Kemudian menjadi anggota atau pengurus partai politik, nah itu politik praktis, itu wajib dihindari. Jangan sampai ada yang mengajak Bu Resti mau atau Bu Wiwin mau dijadikan bendahara di partai anu, nah wajib menolaknya. Ikut serta sebagai dalam peserta kampanye, nah itu jangan, karena rame ini kan rasa panen, jangan sampai seperti itu. Ini contoh-contoh bentuk pelanggarannya. Netralitas ASN di media sosial. Prinsip sederhana, ASN harus mampu memisahkan uang pribadi sebagai warga negara dan kewajiban profesional sebagai aparatur sipil negara. Jadi kita harus bisa membedakan antara kita sebagai warga negara dan juga kita sebagai seorang ASN. Tapi lebih baik dihindari gitu untuk bermedia sosial, banyak posting-posting atau update-update yang tidak perlu lah gitu. Itu kalau bisa dihindari aja gitu, karena sangat berisiko. Kemudian ini sanksinya ada hukuman disiplin, ada sanksi moral atau kode etik, kemudian konsekuensi hukum lainnya gitu. Kemudian juga sanksi yang disampaikan BKN, nah ini bisa dilihat gambaran mekanisme penanganan pelanggaran. Nah ini dugaan laporan tadi, misalkan Bu Resti tadi punya catering di belakang, yang kompetitor lain merasa dirugikan, bisa saja Bu Resti dilaporkan. Nah itu pasti akan ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi apakah benar atau tidak. Kemudian setelah diverifikasi, adanya rekomendasi atau penetapan, kalau terbukti
penjatuhan sanksi seperti apa di peraturan perundang-undangannya. Gitu. Langkah pencegahan, melakukan sosialisasi, penguatan pemahaman netralitas secara berkala. Seperti ini, pimpinan kita ingin lembaga kita itu mempunyai ASN yang berperilaku netralnya itu sesuai dengan aturan. Jangan sampai ada ASN di bawah kepemimpinan pimpinan kita ada terlibat dalam misalkan ke partai politik atau mempunyai konflik kepentingan dengan keluarga. Itu benar-benar harus dihindari. Nah, ini checklist pelaksanaan boleh atau tidaknya, nah nanti dibaca aja. Ini sebagai bentuk sosialisasi dan mengingatkan juga kepada kita. Nah, terkunci terakhir ini, netralitas ASN bukan sekedar aturan, melainkan fondasi kepercayaan publik terhadap birokrasi. Nah, kita harus jaga ini, pesan kuncinya ini harus diperhatikan. Nah, mungkin itu sekilas terkait netralitas ASN. Mudah-mudahan kita bisa menjaga netralitas kita, tidak berpihak kepada manapun, kita patuh pada koridor sebagai ASN dan bisa menjalankan pelayanan publik secara profesional. Mungkin itu, terima kasih atas kehadirannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi yang saya buat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.